Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini kita ketemu lagi. Setelah sebulan lalu kita juga ketemu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang sebulan lalu materinya sudah saya masukkan ke YouTube, sudah saya edit. Nanti kalau ketinggalan bisa dilihat dari sana. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema, satu topik. Ini kalau di BrainCorp, perusahaan kita wabil khusus yang Brain Devs, proyek kita paling besar sekarang di Indonesia, Enterprise Architecture. Makanya pengalaman-pengalaman kita banyak tentang Enterprise Architecture. Ini yang nanti coba saya ceritakan ya. Ini yang nanti coba saya ceritakan. Makanya saya beri judul 5 delusi Enterprise Architecture yang nanti kalau kita lihat ini nanti gitu ya, dan kita anggap ini kenyataan gitu ya, padahal delusi itu khayalan gitu ya, kita anggap ini sebuah kenyataan, ini membuat AI yang kita bangun atau enterprise architecture atau arsitektur organisasi nggak akan lagi kita butuhkan karena ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi 5 delusi, 5 halusinasi, 5 khayalan ini yang sering terjadi yang membuat akhirnya wes ngapain saya pakai atau memanfaatkan atau menerapkan enterprise architecture di organisasi saya gitu ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, saya sambil share screen. Nah, kita coba mulai. Jadi kalau yang sudah masuk ke LMS Brandmatics ID, di sana sudah ada slide saya juga. Di sana sudah ada pretest dan nanti post test yang harus dengan semuanya isi supaya nanti sertifikatnya bisa keluar ya. Nah, gitu kira-kira gameplay dari training kita seperti itu. Oke, saya mulai sekarang. Nama saya Romi, Bapak Ibu sekalian. Romi Satrowahono. Yang sering ikut kelas saya, profil saya mungkin sudah pada kenal. Ini beberapa saya lihat yang sering ikut kelas saya, Mas Prastyo Adi Nugroho segala macam kan sering ikut kelas saya nih, mahasiswa saya dulu ini gitu ya. Jadi Siap, Mas. nah, Siap. teman. Sehat toh, Mas? Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Jepang, saya 10 tahun di Jepang. Di Indonesia saya masuk LIPI tapi hanya tahan 3 tahun. Setelah itu saya kembali ke habitat saya seriusi dulu ilmukomputer.com, terus kemudian saya jadikan Brainmatics gitu kan. Terus saya spin-off bisnis jadi Brain Devs, project-project sekarang semuanya dikerjakan Brain Devs atas namanya. Terus kemudian kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih jadi akademisi, saya masih ngajar, saya masih bimbing, saya masih nguji mahasiswa untuk S3. Biasanya kalau untuk ngajar saya S2, S3 kebanyakan gitu ya. Saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index, di Elsevier dan juga Springer gitu ya. Nah, yang hari ini saya ceritakan itu sebenarnya nanti Bapak sekalian salah satu kisah yang saya kumpulkan setelah 14 tahun lebih berarti kita ngurusi ngopeni enterprise architecture di berbagai organisasi gitu ya. Jadi ide-ide kita, improvement yang kita lakukan di Brain Devs itu saya kemas, saya jadikan framework bernama Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Dan ini sebenarnya bagian dari satu framework besar di Brain Devs yang sedang saya bangun pelan-pelan juga gitu ya. Sesuai lini bisnis kita nanti ada beberapa yang ngurusi product management, terus kemudian software engineering, termasuk data science gitu ya. Nah, masing-masing bagian-bagian yang saya sebut ini kalau di tempat kita di Brain Devs itu saya masukkan, saya jadikan direktur-direktur gitu ya. Nih. Jadi masing-masing nanti ada setiap staff saya minta untuk memilih KBI, kelompok bidang ilmu. Nah, kelompok bidang ilmu itu mengikuti ini gitu ya. Ada yang data science, ada yang enterprise architecture gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nih. Kalau kayak Mas Karno ini misalkan yang ngurus product management gitu ya, nah biasanya. Nah, nanti ada Mas Mulyana. Mulyana nggak datang hari ini. Mas Mulyana suaminya Mbak Anissa. Nah, itu yang ngurusi data science dan seterusnya. Nah, ini yang kita implement di berbagai tempat. Kita bantu puluhan kalau dengan total bukan hanya dalam bentuk project tapi juga sampai ke training-training mungkin sudah ratusan organisasi kita bantu gitu ya. Nah, jadi nanti keping-keping puzzle ide-ide saya
Kalau pengen komprehensif ikut course yang regular atau private atau in-house gitu ya, yang pengen keping-kepingnya, highlight-highlightnya nanti bisa lihat dari YouTube saya, channelnya namanya sama dengan saya. Nanti saya sudah rangkumkan ngikuti playlistnya gitu ya, playlist EA, playlist data science gitu ya, playlist software engineering dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan gitu ya. Mimpi saya tentang Brain Corp ini saya bagi dua. Satu, saya pengen membantu mengarsiteki organisasi gitu ya, supaya organisasinya lebih jalan, lebih efisien dan seterusnya. Makanya framework yang saya bangun kuncinya ada di sini, apa namanya, dan itu nanti nggak langsung dalam bentuk project, tapi kita educating people dulu gitu ya. Jadi saya training, saya siapkan computing kurikulanya, saya siapkan course-nya, saya ajak diskusi pelan-pelan gitu ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian lihat di YouTube, itu sudah saya masukkan ke 7 tren profesi computing. Backbone dari kurikulum di Brainmatics ngikutin 7 tren profesi itu gitu ya. Course di Brainmatics itu kita bagi dua, satu yang orientasinya ke akademi, kayak gini nih sebenarnya akademi. Satu lagi yang drill untuk ujian soal supaya lulus ujian sertifikasi dengan cepat gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan Mas Karno CS gitu ya. Nah, kita sudah punya learning management system yang kita lakukan ikut course atau ujian sertifikasi di tempat kita, itu nanti kita masukkan semuanya ke dalam LMS. Bapak Ibu sekalian nggak perlu bingung ketika kelupaan sertifikatnya hilang atau apapun, itu bisa download dari sana. Termasuk ujian sertifikasi ya. Ujian sertifikasi itu begitu Bapak Ibu sekalian terima, itu kita cemplungkan ke dalam LMS kita, jadi bisa ke tracking. Saya sudah ikut ujian apa saja dan seterusnya gitu ya. Nah, ini prosesnya sama, mau 1H, ini yang short ya, atau atau yang reguler gitu ya, itu semuanya sama nanti modelnya. Kita buat persiapan, terus kemudian kontennya, persiapan itu ada pretest, download materi dan seterusnya, terus kemudian mulai materinya gitu ya, terus kemudian nanti post test gitu ya. Jadi pretest dilakukan gitu ya, terus materinya diikuti. Kalau di course-course kita yang sudah kemarin Zoom sempat kita lakukan, nanti di LMS kita bisa melihat rekamannya juga gitu ya. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Nanti selesai post test, ngisi kuesioner, keluar sertifikat gitu ya. Nanti seperti itu. Tadi sudah dijelaskan Mas Karno mungkin. Nah, model learning design kita yang kita desain, learning design di Brainmatics itu gitu ya. Learning style, kita mengikuti taksonomi Bloom, itu ada yang kita ajarkan itu konsep sama psikomotor, kognitif sama praktek, tapi juga di sela di tengah kadang saya masukkan afektif ya, soft skill, terus kemudian afektif, terus kemudian ethics gitu ya di tengah. Slide yang kita buat standarnya ngikutin minimalism ala John Carroll. Startnya cepat, minimize reading gitu ya. Jadi nggak ada banyak kalimat di sana. Terus kemudian coba amati, tiru, sama kita nanti modifikasi dengan project atau kasus kita masing-masing, self-contained ini. Itu beberapa gaya kita ketika kita menyusun kurikulum gitu ya. Nah, hari ini kita coba bahas tentang, jadi saya punya serial, ada mitos, ada miskonsepsi, ada delusi gitu ya. Saya buat seperti itu supaya kita berangkatnya bukan dari positif tapi dari negatif. Jadi kalau ini nggak kita lakukan, hasilnya ini nggak akan bisa diterapkan loh gitu ya. Kita coba pendekatan seperti itu gitu ya. Jadi delusi itu pandangan nggak rasional, khayalan gitu ya, dan nggak berdasarkan kenyataan sebenarnya gitu ya. Atau halusinasi kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu, tapi menurut kita seperti itu. Nah, ini yang kita sebut delusi. Ini kalau saya lihat kita cek di Merriam-Webster Dictionary ada di samping gitu ya. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, KBBI ada di sebelah kanan, itu delusi gitu ya. Sama ininya, definisinya sama gitu ya. Nah, setelah tadi sudah saya sampaikan 14 tahun kita coba implement enterprise architecture di berbagai organisasi gitu ya. Ada yang failed, ada yang sukses, ada yang bantu organisasi dengan sangat signifikan, mengurangi cost gitu ya. Terus kemudian juga bisa menaikkan skor, misalkan kayak SPBE kalau di kementerian, atau Malcolm Baldrige kalau di asesor-asesor internasional gitu ya, assessment internasional gitu ya. Nah,
paling tidak saya kumpulkan ada 5 hal. Ada 5 hal yang mungkin jadi khayalan banyak orang, tapi ternyata itu sebenarnya bukan fakta gitu ya. Ternyata itu karena cara kita jelasinnya salah gitu ya. Apa namanya? Ini misalkan yang pertama itu, delusi pertama. AI itu kan IT master plan, padahal AI itu nggak hanya IT master plan gitu ya, tapi juga roadmap atau master plan seluruh unit kerja kita sebenarnya gitu ya. Nah, banyak yang berkhayal bahwa itu urusannya orang IT, bukan urusan gue gitu ya. Saya ngurusi organisasi tata kelola misalkan. Nah, nggak seperti itu gitu ya. Nih, itu khayalan gitu ya. Terus khayalan kedua misalkan, AI itu rumit. Dari pengembangan sampai pengelolaan, ini kalau saya cerita ini sulit banget meyakinkan pimpinan gitu ya. Sulit banget meyakinkan pimpinan gitu ya. Ini mungkin salah satunya karena cara kita berceritanya yang salah gitu kan, cara kita bercerita. Delusi ketiga misalkan, AI itu kan repository dan katalog aja intinya gitu ya. Bentuknya ya cetak atau kita cukup pakai Excel atau Visio. Nanti kita lihat ya, Bapak sekalian ya. Nanti kita lihat gitu ya. Apakah memang AI itu hanya isinya repository dan katalog? Ini sekaligus nanti saya coba jelaskan, saya coba sampaikan bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan signifikan di organisasi kita. Oh, kita bangun AI kok, tolong setiap unit store Excel. Store itu kesalahan ya, karena harusnya setiap unit itu bisa ngoperate AI-nya, bisa menjadikan AI itu living document. Jadi suatu saat kalau proses bisnis dia pengen ubah ya bisa dia ubah gitu ya, bukan store saja yang nggak bisa dia apa-apakan, itu nggak jadi enterprise architecture, nggak jadi arsitektur organisasi gitu ya. Delusi yang keempat, AI itu asal pakai platform yang mahal, masuk kuadran Gartner pasti sukses. Ternyata kita akan belajar, malah platform itu bukan hal yang paling signifikan berpengaruh nih sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kita coba ini ya. Nah, delusi kelima, framework yang paling strong saat ini kan TOGAF. Udah pakai TOGAF aja apa adanya kita pakai, nggak usah diapa-apain pasti jalan. Nah, ini juga sedikit keliru. Kita punya fail story ketika apa adanya menggunakan berbagai framework itu malah nggak bisa bantu organisasi dengan maksimal. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, delusi yang pertama. AI itu kan IT master plan atau roadmap gitu ya. Urusannya orang IT, yang lain nggak perlu ikutan. Jadi Bapak sekalian, definisi dari enterprise architecture itu kalau kita ngikutin framework-framework AI yang ada. Jadi framework itu sebenarnya alat bantu kerangka kerja, alat bantu kita supaya ketika kita bangun AI itu lebih cepat. Ketika kita bangun AI lebih standar, itu namanya framework ya. Framework AI itu ada Zahman dulu, ada EAP, Enterprise Architecture Planning dulu, terus kemudian ada TOGAF, ada macam-macam ya, ada EAF dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, delusi pertama, AI itu IT master plan atau roadmap kan, jadi urusannya orang IT aja. Nah, ini kesalahannya, halusinasinya saya dua. AI itu bukan IT master plan sebenarnya, bukan hanya IT master plan, dan AI itu yang diurusi orang IT itu domainnya yang aplikasi teknologi mungkin, tapi yang bisnis itu banyak. Ada yang berurusan dengan organisasi tata kelola, proses bisnis, ada yang berurusan dengan orang teman-teman yang ngurus risiko karena ada risk register di sana, ada yang ngurusi KPI gitu ya, ada yang ngurusi visi misi strategi organisasi mungkin di sana, corporate secretary gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi definisi EA, Bapak Ibu sekalian, TOGAF 9 sama dengan yang TOGAF 10 yang baru juga masih sama ya, nggak ada perubahan di definisi gitu ya. Enterprise-nya sendiri itu organisasi gitu ya. Organisasi termasuk sistem information system di dalamnya gitu kan, dan domain-domainnya loh, seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini yang dibahas arsitektur organisasi atau enterprise architecture gitu ya, itu enterprise-nya itu ngomongin organisasi gitu ya. Ini makanya ada banyak kesalahan ketika kita membangun sistem berbasis TOGAF, itu salah ya. Karena TOGAF itu framework EA. EA itu ngomonginnya organisasi, bukan bangun sistem sebenarnya gitu kan. Nih. Nah, ada domain-domain, ada domain bisnis, ada domain aplikasi, teknologi, ada risiko dan seterusnya. Ini yang dimaksud spesifik domain ini gitu ya. Jadi organisasi otomatis dengan sistem yang berjalan di dalamnya yang terkategorisasi jadi domain gitu ya. Nah, organisasi itu maksudnya apa? Keseluruhan bisa kementerian lembaga bisa gitu ya, bisa swasta, bisa BUMN, bisa kelompok unit gitu ya, atau dalam lokasi yang sama kita bentuk
satu organisasi, nah seperti itu. Pokoknya koleksi dari organisasi yang kita punya goal atau tujuan yang sama, itu yang disebut enterprise. Nah, kalau arsitektur, gitu, didefinisikannya, ini kita lihat ya, fundamental konsep dan properties dari sistem, lihat nih, sistem itu bukan information system, bukan ya, bukan aplikasi, bukan. Sistem itu yang berjalan di organisasi kita, mekanisme yang berjalan di organisasi kita, termasuk ada elemen, ada relationship, ada prinsipal gitu ya. Dan ini yang paling penting, lihat nih belakang nih, ada evolusi. Jadi nggak, AI itu bukan kita store terus kemudian selesai nggak pernah kita lihat lagi ya. Itu kalau kayak gitu ya blueprint SOP organisasi kita biasa itu nggak usah bentuknya AI gitu ya. Nih. Dan definisi lain kita lihat sama ya, struktur dari komponen, interrelationship, prinsipal dan guideline, dan selalu yang harus kita evolusi secara terus-menerus kan gitu ya. Nah, ini namanya arsitektur. Jadi arsitektur itu konsep, properti, kotak-kotak yang isinya ada elemen, hubungan antar elemen itu sama prinsip-prinsip ketika kita mendesain gitu ya. Yang tujuannya itu kita pengen menggovern, mengatur bahwa sebuah enterprise itu kalau arsitekturnya berhubungan dengan enterprise, enterprise-nya yang kita atur. Kalau application arsitektur ya berhubungan dengan aplikasi yang kita atur gitu ya. Jadi struktur komponen, hubungan komponen satu dengan komponen lain gitu ya, termasuk prinsipal dan guideline yang kita pakai untuk ngatur aplikasi, kalau itu aplikasi gitu, application arsitektur. Kalau bisnis juga sama. Berarti ini kita ngatur bisnis gitu ya. Nah, jadi dari sana kita bisa tarik kesimpulan, AI itu bukan cetak biru IT, bukan. AI itu bukan IT master plan, bukan. AI itu bukan IT roadmap, bukan. Tapi roadmap dari seluruh organisasi juga gitu ya. Jadi cetak biru organisasi yang salah satunya nanti di belakangnya ada roadmap-nya gitu ya. Yang kita itu pengen menselaraskan, kalau selama ini visi, misi, strategi organisasi itu nggak pernah nyambung dengan aplikasi yang kita bangun, sekarang nggak kayak gitu lagi loh. Visi, misi organisasi harus nyambung dengan bisnis arsitektur, ada proses bisnis, ada risiko, dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian ada data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Tadi yang disebut definisinya domain, ini domain arsitektur ini, bisnis, data, aplikasi, teknologi itu, di setiap domain itu ada artifaknya, bisnis model canvas misalkan kalau bisnis proses misalkan, value chain diagram, tapi kalau data arsitektur itu yang konseptual, logical, sama physical itu, yang application arsitektur itu ada use case diagram, pokoknya arsitektur dari aplikasi kita. Aplikasi jalan di atas teknologi apa? Itu teknologi arsitektur. Jadi organisasi itu punya proses bisnis, menghasilkan data, gitu ya, kalau mau cara baca yang lebih simpel ya, menghasilkan data dan membutuhkan data, diotomatisasi proses bisnis dengan aplikasi, aplikasi jalan di atas teknologi. Dan setelah kita bangun seperti ini, kita bisa menemukan jalan loh, peta jalannya jadi keluar. Oke, berarti sampai 3 tahun ke depan kita harus ngapain? Makanya di EA itu di ujung ada roadmap-nya. Ini kita mau ngapain gitu ya. Tapi bukan roadmap IT doang, tapi seluruh unit kerja. Finance roadmap ada human resource roadmap juga ada, aset mau ngapain juga ada di sana. Roadmap-nya kita jadikan satu enterprise arsitektur gitu. Makanya sekali lagi, EA itu bukan hanya garapan orang IT, EA itu enterprise arsitektur tuh ya arsitektur dari organisasi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita nyusun regulasi yang biasanya kalau kita ngerjakan proyek itu kita buatkan sekaligus regulasi tentang EA supaya dilaksanakan ya, nggak hanya bottom up. Selama proses pengembangan kita bottom up, tapi begitu harus dijalankan, dioperasikan, di maintain itu modelnya harus top down juga, harus ada peraturan yang ngatur. Makanya kita buat regulasinya itu sifatnya omnibus. Bahwa ini itu misalkan kita bantu di KLHK, kita buatkan per men atau per dirjen misalkan yang dia itu sifatnya bus omni gitu ya. Bahwa ini tuh ngatur sekaligus tata kelola proses bisnis, tata kelola data, aplikasi, teknologi dijadikan satu, termasuk siapa yang jadi operator, siapa yang nanti akan jadi pengelola EA itu jadikan satu peraturan bus omni tentang tata kelola organisasi gitu. Jadi nggak pisah-pisah, nggak satu-satu gitu ya. Ini konsep yang kita ini di swasta misalkan FIF atau Astra Group kita buatkan juga perdir di sana gitu ya. Perdirnya juga satu bentuknya omnibus gitu ya, yang ngatur semua
tata cara, tata kelola tentang atau governance tentang EA. Siapa yang nanti bisa ngubah dan seterusnya gitu ya. Dan sekali lagi, ini tuh ada banyak kritikan bahwa oh ini nggak sesuai dengan konsep agile. Ini masih sesuai dengan konsep agile, nggak ada urusannya. Ini mau pakai apapun bisa ya Bapak Ibu ya. Mau pakai model waterfall juga bisa, mau model yang modelnya siklus juga bisa sebenarnya pada saat pengembangannya gitu ya. Di Astra Group itu setiap 2 minggu itu ada retrospective meeting sama sprint review untuk satu kegiatan 2 minggu itu misalkan gitu ya. Proses bisnis kita ubah, perubahan 2 minggu itu gitu ya. Targetnya ini jadikan sprint, nanti kita ketemu pada saat sprint review di 2 minggu gitu ya, perubahannya sampai di mana. Terus perlu ada perubahan cara kerja nggak? Sprint retrospektif juga masih bisa gitu laksanakan gitu sebenarnya. Jadi ini nggak ada urusan oh ini apa namanya modelnya konsepnya waterfall nggak gitu ya, nggak, bukan itu. Nah FIF juga sama bentuknya perdir di sana, omnibus gitu ya. Nah ini beberapa saya kritik dari implementasi di Indonesia di kementerian dan lembaga itu dia bentuknya itu dia silo-silo gitu ya. Nanti setelah ini kita coba ya. Nah, kita lihat setelah ini. Nah, EA dan IT Master Plan jadi apa hubungannya? Roadmap yang kita bangun di EA, kalau di TOGAF itu disebutnya misalkan architecture implementation gitu ya. Itu nanti jadi salah satu bagian dari EA gitu ya. Bahkan kalau mengikuti cara kita itu termasuk yang harus kita monitoring nanti proyeknya gitu ya. Makanya tools EA harus memuat project management tools, harus bisa untuk project management tools gitu ya. Nah, jadi Bapak kan sekarang kenapa satu dekade ini orang nggak banyak pakai lagi IT Master Plan atau IT Roadmap gitu ya. Banyak dikritisi. Direktur IT sekarang ketika Mbak menjelaskan IT Master Plan atau IT Roadmap itu banyak dikritisi karena BOD yang lain, lu bikin aplikasi terus kita bikin infrastruktur mahal harganya itu sebenarnya untuk organisasi apa untungnya gitu ya. Itu jelaskannya yang agak kadang susah karena memang ketika nyusun IT Master Plan itu pikirannya bahwa tugas saya di IT gitu ya. Tugas saya dengan bukan nggak ada urusannya dengan teman-teman pengembangan organisasi yang membuat proses bisnis, padahal nggak. IT itu bisnis proses automation, makanya jadi IT services. Makanya berangkatnya dari proses bisnis yang dikembangkan teman-teman pengembangan organisasi gitu kan. Bukan kita berpikir sendiri kita mau bangun apa, pasti nggak ada manfaatnya. Proses bisnis di breakdown dari visi, misi, strategi organisasi gitu. Makanya nyambung harusnya ke bawah. Nah, masalahnya enggak. Konsultan-konsultan IT Master Plan di Indonesia itu datangnya 2 minggu sekali datang hanya 2-3 jam diskusi, setelah itu dikerjakan di kantornya masing-masing, nggak pernah mencoba menggali lebih detail gitu ya, proses bisnis apa saja yang ada di sana gitu misalkan ya, diajak diskusi teman-teman di sana kira-kira curhatnya tentang apa, susun dulu proses bisnisnya gitu kan, itu nggak pernah coba kita lakukan gitu ya. Jadi orang IT ketika nyusun IT Master Plan itu kelupaan bahwa IT itu driver benar gitu ya. Cuman kita kadang nggak terjemahkan bahasa Indonesia. IT itu sopir kan gitu ya. Siapa yang menentukan arah kendaraan? Ya business owner gitu ya. Siapa yang pesan gitu ya. Drivernya mengantarkan itu gitu ya. Nih. Jadi bukan oh IT driver kita menentukan masa depan. Orang IT itu keren karena kitalah yang akan menentukan ke arah mana mobil ini bergerak. Iya, lu yang nyopir, tapi bukan lu yang menentukan gitu ya. Bukan driver yang menentukan ini harus kemana. Enggak ya, bisnis owner-nya yang menentukan gitu ya. Atau BOD yang menentukan gitu ya. Nih. Jadi sering kehilangan luh dasar karena tidak dibangun basisnya dari proses bisnis gitu ya. Akhirnya kita belepotan ketika kita diminta untuk menjelaskan apakah penerapan SAP, penerapan ERP yang harganya sampai 50 miliar gitu atau 100 miliar itu kira-kira meningkatkan atau mempercepat BEP, BEP-nya bisa apa namanya dalam 2 sampai 3 tahun atau ROI-nya tinggi atau meningkatkan income dari perusahaan dan seterusnya, itu yang kita sulit kadang jelaskan gitu ya. Nih. Jadi satu dekade terakhir ini yuk kita nggak hanya mikirin master plan IT, tapi mikirkan master plan seluruh unit kerja. Makanya naming yang digunakan enterprise arsitektur gitu. Sebenarnya ini beberapa hal yang mungkin kita ini kan. Makanya kalau ditanya
ini cuma IT master plan, bukan. AI itu bukan IT master plan, bukan cuma IT master plan. AI itu roadmap dari semuanya, tapi juga nggak hanya roadmap, tapi di dalamnya ada arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi, dan seterusnya gitu ya. Nah, di Indonesia ini diterjemahkan, diasumsikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang basisnya dari Perpres 95 sama yang paling baru itu ada Perpres 132 itu tentang arsitektur SPBE. Ini yang agak sedikit meleset ya, karena kalau kita anggap ini sebagai hanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, EA-nya hanya sistem gitu ya. Kalau teman-teman organisasi tata kelola diundang, mereka nggak akan mau datang gitu ya. Diskusi tentang SPBE misalkan Pusdatin yang undang, nggak akan ada yang mau datang, yang ngurusi risiko unit kerja nggak ada yang mau datang gitu kan, karena apa ya, itu urusannya orang IT berhubungan dengan sistem, bukan urusan saya tentang proses apa namanya yang ngurusi organta misalkan organisasi tata kelola gitu ya. Nah, di dalamnya masalahnya domainnya itu masuk proses bisnis gitu kan, domain arsitekturnya itu masuk proses bisnis, data, infrastruktur, dan seterusnya, tapi regulasi proses bisnisnya dipisah gitu kan, asdep-nya juga dipisah gitu nih. Jadi regulasi SPBE itu tidak bersifat omnibus, harusnya omnibus kalau pengen rapi gitu ya. Jadi tata kelola, nggak hanya tata kelola sistem mungkin gitu ya, tapi juga menyeluruh organisasi, tata kelola KL, kementerian dan lembaga sebenarnya, yang di dalamnya ada proses bisnis, ada sistem dan seterusnya. Ini beberapa yang agak sedikit meleset gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalaupun seperti ini, asal bisa ngobrol. Nah, masalahnya nggak bisa ngobrol gitu ya. Ada beberapa kementerian dan lembaga yang kita bantu, saya bisa mempertemukan ya Bapak sekalian. Paling nggak yang ngelola proses bisnis itu Organta, dengan yang ngelola IT Pusdatin atau Biro TIK gitu ya, bisa saya temukan, sama yang ngurusi resiko dan seterusnya itu bisa saya temukan. Karena letaknya di sekjen misalkan gitu. Tapi nggak setiap kementerian seindah itu gitu ya. Banyak juga yang ini diskusinya tentang SPBE kan, bukan, kalau gitu bukan wewenang saya. Nah, makanya ada beberapa yang kita bantu namingnya nggak pakai SPBE, meskipun konsepnya sebenarnya menunjang SPBE gitu ya. Di BPK itu DNA, Digital Enterprise Architecture gitu misalkan ya. Di UT misalkan Digital Learning Ecosystem gitu ya. Di UPI yang kita bantu itu namanya Smart Management System, PJB itu Integrated Management System gitu ya. KPK diskusi-diskusi terakhir sistem tata kelola kelembagaan digital gitu ya. Jadi bukan ngomongin sistem aplikasi bukan, tapi tata kelola kelembagaan digitalnya yang kita ini. Nih makanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, EA itu ngomongin IT enggak hanya itu. EA itu ngomongin tata kelola organisasi. Ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Khayalan ini yang perlu kita luruskan. Yang khayalan kedua, AI itu rumit banget dari pengembangan sampai pengelolaan. Banyak yang akhirnya staf itu nyerah gitu ya. Udahlah nggak usah. Kita tunggu pimpinan aja, kalau mereka mau kita laksanakan. Kalau kita dari kita yang cerita, mereka nggak akan buy in gitu ya. AI itu Bapak sekalian karena ngurusi dimensi banyak dan proses bisnis juga hierarkinya dari atas sampai bawah, sebenarnya yang paling happy itu terhadap AI itu orang-orang yang pengen sistematis pekerjaan kita gitu ya. Tidak ada abuse of power gitu ya. Misalkan kenapa teman-teman level tengah yang di KPK yang meminta saya di tahun 2009 gitu ya, itu middle manager yang meminta, bukan pimpinan yang meminta, karena middle manager yang kondisinya sering rumit gitu ya. Ada beberapa perintah yang sebenarnya itu nggak secara etik nggak bagus, tapi sama yang di atas itu turun ke bawah. Nah, itu bisa ditolak kalau kita punya enterprise architecture, kita punya proses bisnis yang rapi, yang hierarkis, yang sistematis, yang proses disposisi itu berjalan dengan bagus gitu ya. Itu makanya three line of defense-nya jalan gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau pimpinannya suka sistematis, dia pasti akan teriak-teriak EA, 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 EA. Saya nggak bisa ngelihat nih penyerapan anggarannya berapa, saya nggak bisa ngelihat nih pola kerja antar kalian tuh berkomunikasinya kayak gimana. Nah itu kalau dari EA terang benderang gitu ya. Tapi di satu sisi ada juga pimpinan yang menikmati kekeosan dari organisasi itu supaya lebih fleksibel, atau kalaupun ada abuse of power dari dia itu nggak akan terdeteksi, itu juga bisa. Ini makanya beberapa hal yang nanti jadi salah satu success story atau fail story ya jadinya.
ketika pimpinan nggak mensupport kita, itu bubar sudah, EA-nya nggak akan kita ini. Karena rumit, pimpinan nggak akan mau ini. Nah, saya kembali timeline ketika saya memperkenalkan EA di tahun 2007-2008 ketika saya baru pulang dari Jepang gitu ya. Teriak-teriakan itu ada ya, karena kondisinya gini, EA-nya sendiri masih baru, satu. Terus yang kedua, kalau kita googling EA, searching, itu ketemunya gambar-gambar kayak gini yang kita juga nggak tahu ini maknanya apa gitu ya. Gambar-gambar yang juga beda-beda, gitu kan. Gambarnya juga beda-beda. Oh, saya baca buku. Buku Martin Fowler itu beda dengan Kutuzov, beda dengan Langhorst. Karena memang EA nggak ada body of knowledge-nya gitu ya. Pegangan kita ya, misalkan framework yang ada kayak TOGAF itu pegangan-pegangan kita jadinya karena memang nggak ada body of knowledge-nya. Makanya apa yang diceritakan Martin Fowler itu application arsitektur, tapi apa yang diceritakan oleh si Kutuzov itu organization arsitektur gitu ya. Nanti lain lagi cerita Langhorst, dia di dalamnya banyak baca tuh bahas tools dan seterusnya gitu ya. Nih, jadi kita semrawut karena banyak nggak ada yang merangkumkan secara komprehensif. Kita ngambil sertifikasi pun gitu ya, sudah menghatamkan TOGAF standar gitu ya, buku hampir 800 halaman itu sudah kita khatamkan gitu kan. Saya ujian sertifikasi, latihan soal sudah bisa, saya certified TOGAF misalkan gitu ya. Cuman tetap saya nggak terlalu tahu TOGAF itu makhluk apa, itu bisa gitu. Karena apa? Ya ini fakta ketika saya ngajar beberapa teman-teman dari perusahaan-perusahaan telco, ada 20-30 orang, itu 5 orangnya sudah certified TOGAF. Terus saya tanya, ngapain ngambil lagi course Enterprise Architecture Fundamentals di Brandmatics? Gitu. Jawabannya, kita bisa menyelesaikan soal-soal TOGAF certified, tapi kita nggak paham TOGAF itu makhluk apa gitu, buatnya kayak gimana dan seterusnya. Itu bisa, makanya sertifikasi industri kita terima itu belum tentu kita juga paham. Tetap pertanyaannya, saya tetap nggak paham. Jadi EA itu wujudnya kayak gimana gitu ya nih. Jadi dan ini di buku-buku juga mulai banyak sebenarnya gitu ya. Kutuzov juga bahas ini. Meskipun di dalamnya dia cerita bahwa ini tuh sebenarnya kayak delusion, sebenarnya sulit dipahami dan seterusnya itu karena body of knowledge-nya nggak ada gitu. Tapi kalau yang lain mungkin ya buzzword, itu TOGAF itu buzzword memang sifatnya gitu ya, karena pengen generik akhirnya jadi buzzword gitu ya. Terus buku-buku banyak yang bercerita teknologi oriented, iya gitu kan. Akhirnya pimpinan yang dari helikopter view dari atas itu enggak, oh, aku nggak butuh ini gitu ya. Makanya sejak tahun 2008-2009 saya ubah ceritanya. Nah ini yang saya ini. Dan ketika saya masuk ke organisasi-organisasi itu mirip-mirip ya. Sulit Mas, kita baca ini nggak paham juga. PJB itu pertama kali datang ke saya di tahun 2016, Bapak Ibu sekalian, kita anak perusahaannya PLN ya. Itu karena dia ngelihat YouTube saya. Yang di sana saya cerita, di sana itu saya cerita, EA itu kayak rumah, saya cerita kayak gitu. Jadi EA itu kayak blueprint rumah kita. Yang di dalamnya ada arsitektur listrik, air, gas, saya bilang gitu, arsitektur ruangan. Ini kalau di dalam enterprise arsitektur itu BDAT itu, bisnis data aplikasi teknologi. Jadi saya buat analogi bahwa ini sebuah rumah yang ada arsitekturnya. Nah, setelah itu jadi agak mudah menjelaskannya. Gitu kan? Beda dengan rumah kita yang listrik, air, gas, kalau enterprise arsitektur atau arsitektur organisasi itu application arsitektur, bisnis, BDAT itu ya, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, ini yang kita sebut dengan domain enterprise arsitektur. Nah, saya tambahin cerita, bahwa ketika cerita ini saya bawa ketika saya ke sebuah organisasi yang kecil. Dia cerita, Mas, saya nggak terlalu perlu EA, selama ini jalan apa adanya dengan baik gitu ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Ya kayak rumah kita dulu, Pak Usman. Rumah saya dulu ketika pulang dari Jepang, kecil, saya tinggal di Pondok Gede, tipe 36 atau 45, saya lupa gitu ya. Kamarnya juga cuma ada 2, anak saya 3. Gampang ngelolanya gitu ya. Septic tank aja kelihatan dari luar gitu ya. Bak kontrolnya di mana-mana, listriknya, kabelnya ada keluar. Saya nggak perlu blueprint. Bahkan saya akhirnya butuh blueprint itu ketika rumah ini saya jual gitu ya. Itu aja butuhnya gitu ya. Selama ini enggak, karena terang benderang semuanya. Ini kayak organisasi yang kecil. Makanya startup bisnis nggak perlu coba untuk, oh saya pengen buat EA, nggak perlu gitu ya, karena hanya ada 3 orang gitu ya. CEO-nya juga Chief Everything Officer gitu ya, kayak saya ketika bangun Brandmatics tahun 2005-2006,
hanya 3 orang, siapa yang ngangkut galon? Ya saya yang ngangkut galon. Siapa yang bersihkan ruangan? Ya saya yang bersihkan ruangan gitu ya. Nih, mulai ribet ketika organisasi kita membesar atau rumah kita tadi membesar gitu ya. Wong saya nggak ada satupun listrik yang keluar nongol gitu ya, semuanya ada di dalam tembok rumah saya. Nah ini saya mulai pusing ini. Saluran listrik, saluran air itu ada di mana? Semuanya di tembok, gitu kan? Semuanya ada di bawah tanah. Nah dari sini saya mulai harus berpikir, saya mulai tanya ke developer di mana blueprint rumah saya. Baru kemudian kalau ada mampet-mampet saluran ini, saya baru sadar bahwa di depan rumah saya ini ada gorong-gorong air. Ini saya tinggal di kota wisata ya, 2 meter. Nah, kelihatan terang benderang ketika saya membaca blueprint dari rumah saya. Makanya rumah kecil nggak perlu mungkin blueprint rumah, tapi rumah gede kalau nggak effortnya jadi besar banget gitu ya. Kerusakan bisa terjadi di mana-mana karena semuanya masuk ke tembok. Ini beberapa hal yang mungkin kita menjawab pertanyaan kenapa kok organisasi saya nggak butuh EA gitu ya. Nah, nggak hanya cuman gambarnya, tapi prosesnya perlu saya tata gitu ya. Ini proses itu cara sederhananya bahkan Bapak Ibu sekalian di rumah saya itu anak saya 7, tapi istri saya nggak suka pakai asisten rumah tangga. Apa yang kita lakukan? Ya sudah kita bagi pakai Microsoft To Do itu. Loh, ini sama aja proses bisnis di rumah saya itu saya kelola gitu ya. Nih, siapa yang buang sampah dapur, ganti plastik, cek sampah lain dan seterusnya setiap pagi atau malam gitu ya. Oh, itu anak saya yang nomor 1 gitu ya. Siapa yang harus ngepel lantai gitu ya, setiap Rabu, Minggu, backwash filter air toren yang ada di atas sana, oh itu yang nomor 2 misalkan. Nah, ini saya menata proses gitu ya. Proses ini saya rapikan, saya tata, dan nggak hanya proses data, loh lihat nih. Jadi saya punya gambar fisiknya tadi, saya punya proses, saya punya data, ada infrastruktur juga di sana. Jadi di rumah itu sampai saya bikin cloud sendiri untuk nampung seluruh file-file yang ada supaya anak-anak saya karena 7, saya bingung ketika mereka tanya di mana ijazah saya gitu ya. Kalau saya scan semuanya saya masukkan ke cloud, mereka bisa searching dengan gampang gitu ya. Infrastruktur, meja, kursi dan seterusnya. Ini semuanya pengen saya harmonisasi gitu ceritanya. Semua pembelian aset, semua pembelian atau pengadaan barang gitu ya, misalkannya meja, kursi itu saya pengen harmonisasi bahwa ini efektif dan efisien untuk mendukung visi, misi, tujuan keluarga gitu ya. Kalau organisasi, visi, misi, dan tujuan organisasi itu kenapa kita dirikan. Ini yang kita harmonisasi. Nah, ini yang kita sebut nanti enterprise arsitektur. Rumah saya tadi, miniatur dari organisasi yang jauh lebih kompleks. Kalau rumah saya mungkin total hanya 9 orang, organisasi ribuan orang di dalamnya. Butuh enterprise arsitektur. Makanya kalau dilihat, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, ketika saya mempresentasikan kenapa Anda butuh EA? Itu saya pendekatannya nggak hanya dari orang IT, meskipun ada yang pendekatannya dari orang IT. FIF Astra Group itu ketika datang ke saya, yang repot pertama kali IT karena ditinggal programmernya yang senior-senior keluar gitu ya. Makanya IT arsitektur yang kita rapikan gitu. Tapi seperti PJB, anak perusahaannya PLN itu ketika datang bukan itu gitu ya. Dan ketika dipresentasikan ke pimpinan itu nggak bisa hanya dari satu sisi orang IT, tapi saya bercerita bahwa visi misi strategi organisasi itu nggak inline dengan proses bisnis, dengan KPI, resiko, struktur organisasi berubah-ubah, ini nanti bubar semua proses bisnis gitu ya. Dan orang IT-nya juga nggak pernah berusaha nyambungkan gitu ya, antara visi misi strategi ini dengan, nah ceritanya modelnya seperti itu. Dengan ini nggak rumit jadinya gitu ya, nggak rumit, lebih mudah gitu kan. FIF ketika tahap pertama 2017, Bapak Ibu sekalian, orang IT-nya yang saya urusi sudah aman, saya masuk ke organisasinya gitu ya. Sampai kemudian gimana cara membuat proses bisnis yang standar ketika saya bikin gerai atau cabang di Semarang misalkan gitu ya, di tempatnya Mas Karno di Ungaran sana misalkan, FIF butuh berapa orang, butuh berapa. Nah, itu nanti semuanya pakai enterprise arsitektur, pakai simulasi proses bisnis dan seterusnya, nanti di belakang saya ceritakan gitu. Nah, ini cara menyampaikan ide supaya pimpinan bisa membaikin ide kita tentang enterprise arsitektur itu gitu ya. Nih, jadi bukan cerita tentang oh IT enggak gitu ya. Kemlu juga sama. Rotasi pegawai di Kemlu itu tinggi karena setiap 3 tahun penempatan ke luar negeri selalu kayak gitu. Jadi begitu 3 tahun di luar negeri happy-happy, pulang stres gitu ya.
ini semuanya berubah, peraturan berubah. Nah, butuh EA. Jadi kita berceritanya itu bukan satu sisi tok bahwa aplikasi banyak redundant ya. Ini salah satu, ini application architecture. Tapi saya bercerita tentang proses bisnis yang semrawut, rotasi pegawai yang tinggi dan seterusnya gitu ya. Nih. Nah, cerita lebih lengkap lagi ketika pimpinan membawa satu case misalkan. Ketika saya diundang oleh teman-teman Ristek Dikti dulu ketika penyatuan antara Ristek dengan Dikti, Mas ini contoh nih, proses pendirian program studi itu rumit banget gitu ya. Kita sebagai pimpinan itu merasa bahwa ini staf saya kok kayaknya nggak bekerja dengan baik. Nah, jadi Bapak Sekalian, proses pendirian program studi itu rumit, prosesnya lama gitu ya, dan pimpinan merasa bahwa ini kesalahan stafnya. Tapi ternyata setelah saya cek dari prosesnya, dari pengajuan di kampusnya ngajukan, Menristek Dikti, disposisi ke Dirjen Kelembagaan, terus gitu ya. Ternyata macetnya itu bukan di staf, macetnya malah di pimpinan loh, lihat nih. Oh. Hasil analisis diajukan ke Menristek, Menristeknya nggak segera menyetujui, putusnya di sini, makanya ini jadi lambat. Nah, kalau dari sisi ini, kita langsung bisa, oh ini kesalahan menteri atau sekjen. Ternyata nggak juga. Kalau dari analisis satu sisi, dimensi proses bisnis, iya, ini gunanya EA. Enterprise architecture-nya karena multidimensi, saya bisa menganalisis apakah sebenarnya masalahnya itu di prosesnya ataukah di datanya. Dari kampus tadi daftar prodi pakai aplikasi, ternyata sampai di pimpinan itu nggak ada approval yang bentuknya aplikasi, padahal pimpinan itu kemana-mana kan gitu ya, kadang ke luar negeri, kadang ke berbagai tempat gitu ya, akhirnya dia nggak bisa approve gitu ya, semuanya cetak ada di meja dia lah, yang mana yang saya dahulukan dia juga nggak tahu. Nah, bisa kayak gitu. Aplikasinya ada, tapi belum untuk decision support atau executive management sistemnya belum ada gitu ya. Atau data sudah digital, proses bisnis rapi, aplikasinya juga sudah ada. Servernya atau bandwidth atau internetnya biar bisa juga bermasalah. Servernya sering ngadat, bisa juga bermasalah gitu ya. Nih, jadi kita nggak bisa nyalahkan, oh ini putusnya di pimpinan ya, pimpinan yang salah. Enggak, kalau dari EA kita bisa analisis multidimensi kayak gini gitu ya. Ketika kita presentasi ke teman-teman pimpinan di anak perusahaannya PLN, itu kondisinya juga sama gitu ya. PJB itu banyak punya piutang, bukan hutang ya, piutang ke PLN karena setelah bangun pembangkit itu harusnya ditagihkan ke PLN gitu ya, karena PJB anak perusahaannya PLN. Cuman putus di tengah jalan gitu ya. Jadi piutang itu banyak banget sampai triliunan gitu kan, sampai triliunan. Nah, nggak tertagih. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Apakah prosesnya atau apanya gitu ya? Ternyata satu sisi dari prosesnya memang penagihannya dilakukan, ternyata nggak benar-benar dilakukan loh gitu. Penagihannya tidak dimasukkan ke sistem yang kita monitor terus. Nah, penagihannya karena modelnya gelondongan pembayarannya gitu ya. Oh, pembangkit ini 20 miliar, 20 triliun misalkan gitu ya. Nah, model gelondongan, makanya mekanisme penagihannya itu yang perlu dirapikan gitu ya. Jadi berarti proses bisnis, padahal data aplikasi teknologinya sudah lengkap gitu ya. Aplikasinya juga sudah ada. Tapi ternyata proses bisnis ada yang bermasalah di sana gitu ya. Makanya perbaikan yang kita lakukan bukan bangun aplikasi, bukan data, juga teknologi juga sudah bagus gitu ya. Kita larikan ke proses bisnis. Lihat di mana putusnya. Oh, ternyata dari proses bisnis level 0 itu ada 3 bagian yang berpengaruh, 3 unit kerja yang berhubungan gitu ya. Dari proses pengadaan, misalkan PLN minta supaya dibangun pembangkit di Banyuwangi gitu ya, PJB kemudian bangun di sana gitu ya. Setelah jadi memproses pembayaran gitu kan, PJB sudah memproses pembayaran ke supplier-suppliernya sudah gitu ya. Tapi ada satu proses yang kelewat gitu ya, penagihannya nggak dilakukan, otomatis pembayarannya juga nggak terjadi kan gitu ya. Jadi ada proses yang putus di sana. Kalau ini benar-benar dari proses. Jadi kita bisa pakai EA itu ngeredesain organisasi, ngurusi merger, kita bantu beraneka ragam ya, Bapak sekalian ya. DJPK dan DJA dulu mau merger, itu juga saya bantu yang DJPK-nya gitu ya. Apakah ini memang layak di merger atau tidak di Kementerian Keuangan gitu. INSW jadi LNSW gitu ya, reorganisasi itu. Terus kemudian pemetaan proses bisnis langsung jadi Urjab, FIF misalkan gitu kan. Terus kemudian supaya pengadaan pengelolaan teknologinya lebih efisien gitu ya, ini Astra Group juga gitu kan.
tata kelola data, dan tanggung jawabnya lebih rapi dan seterusnya gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Nih, itu delusi yang kedua. Delusi yang ketiga, AI itu kan intinya hanya repository dan katalog. Repository katalog yang dimensi tadi, proses bisnis, data, aplikasi, teknologi. Kayaknya cukup cetak sama Excel atau Visio gitu ya. Kalau ini kita percayai, wah salam. Ya kalau gitu ya kayak katalog biasa aja gitu ya. Kayak SOP kita yang kita simpan di perpustakaan dan nggak pernah kita akses lagi gitu kan. Nih, nanti seperti itu. Ternyata enggak. Makanya saya kritisi untuk teman-teman yang EA-nya itu unit kerja disuruh store, terus kemudian store-nya dalam bentuk Excel, dalam bentuk Visio, nggak bisa diapa-apain nanti, nggak bisa diapa-apain jadinya gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kembali ke tadi, EA itu sifatnya harusnya living document, bukan hanya bentuk kertas atau lemparkan atau repository. Nah, dan ini ternyata masalahnya bukan di platform. Platform EA, misalkan yang masuk kuadran Gartner, itu bagus mendukung itu. Tapi di Indonesia nggak dipakai secara penuh, nggak coba di-explore gitu ya. Banyak yang akhirnya hanya untuk repository. Lah kalau hanya untuk repository, naruh Excel sama Visio, ya mending cloud biasa aja gitu ya, pakai Google Cloud atau pakai ini aja, nggak perlu pakai EA. Kalau memang kita hanya store, gitu ya. Unit kerja store SOP dalam bentuk Visio, dalam bentuk Excel, nggak ada manfaatnya. Itu bukan EA, itu bukan EA meskipun kita kasih nama EA. Karena EA itu ada unsur evolution over time. Maknanya apa? Berubah terus gitu ya, bentuknya living document gitu ya. Harus bisa kita ubah gitu ya. Nah, dan dia nggak hanya ngurusi satu dimensi, karena organisasi kita itu kalau kita ngomongin dimensi organisasi itu sebenarnya bukan hanya BDAT, B-nya bukan hanya proses bisnis gitu ya, data, aplikasi, teknologi oke gitu ya, B-nya bukan hanya proses bisnis, tapi B-nya itu ada risiko, visi misi, rencana strategis, KPI, itu bisnis itu banyak, standar manajemen, oh kita comply dengan ISO 9001 misalkan gitu ya, comply dengan ISO 27000 gitu misalkan ya, kita punya regulasi gitu ya, proses bisnis, ini dimensi-dimensi yang kalau kita berpikirnya as a system thinking, di organisasi kita, ini dimensi organisasi yang harus saya cemplungkan ke dalam enterprise architecture gitu ya. Makanya kalau misalkan framework TOGAF atau Zahman itu hanya nggak bahas tentang sampai risiko, ya kita improve. Karena kayak TOGAF itu sebenarnya saya sering dimarahin ya, karena Mas Romi itu TOGAF kenapa diutak-utik gitu kan. Loh, karena di TOGAF itu di fase awal preliminary itu ada tulisan Tailor TOGAF artifact. Jadi kita itu disuruh jahit. Kita itu disuruh menentukan mana artefak yang mau kita pakai. Nggak semua artefak yang kita di state oleh TOGAF harus kita pakai. Dan bahkan mungkin kita bisa nambahin. Makanya istilahnya itu tolong dijahit, itu langkah pertama. Ini yang nggak banyak dibaca ya. Kayak TOGAF itu bukan framework seperti COBIT yang dia itu sudah lengkap, kuesionernya sudah fix ketika kita survei gitu ya. Ini agak beda gitu. Nah, ini dari ide ini kalau mau jujur kita dapatkan ide ini dari teman-teman di PJB ketika mengkritisi saya pertama kali ya. Kan yang kita urusi ada risiko Mas, regulasi itu dimasukkan kemana. Akhirnya kita punya ide untuk membuat proses bisnis multidimensi seperti ini gitu ya. Proses itu menghasilkan data apa, membutuhkan data apa. Nah, nanti seperti ini gitu ya. Diautomate proses ini, diotomatisasi dengan aplikasi apa. Proses ini comply dengan regulasi apa atau standar manajemen yang mana, ISO 9001, 14001 misalkan gitu ya. Dan proses ini ngejar rencana strategis atau program yang mana ada di atas gitu ya. Proses ini, proses yang tengah ini ada risiko apa ketika kita lakukan dan ngejar KPI apa. Loh, itu beberapa hal yang kemudian kita urus IPR-nya, kita punya merek, daftarkan merek sama hak cipta gitu ya, tentang proses bisnis yang berbasis multidimensi gitu kan. Nih. Nanti kita akan cerita di belakang ya, efek dari multidimensi itu EA kita jauh lebih mudah sekarang gitu ya. Nah, bangun proses bisnis itu panjang gitu ya. Bangun proses bisnis itu panjang. Ini sekali lagi, ini dipahami bahwa delusi yang kita pengen jawab adalah bahwa isi dari EA itu cuma repository, katalog gitu ya. Dan cukup pakai Excel Visio juga nggak. Nah, ini yang nggak bisa kita lakukan lewat Excel dan Visio saja gitu ya. Nih.
Proses bisnis itu kita bangun pelan-pelan, mulai dari fase analisis, pemodelan, verifikasi, harmonisasi, sampai kita simulasi gitu ya. Simulasi nggak bisa kalau kita pakai cetak, itu kita simulasi sulit. Atau simulasi nggak bisa kalau kita pakai Excel gitu kan. Proses bisnis kita di kementerian dan lembaga itu dulu bahkan pakai Microsoft Word. Ketika saya PNS di LIPI dulu, saya minta staff saya untuk buat, mereka buatnya pakai Word. Jadi kalau saya minta, Mbak ini decision ini tolong diubah, mereka aduh kepala mereka pusing, begitu delete satu bubar semua kan gitu ya. Terus kemudian pakai Excel, diubah pakai Excel, lebih bisa ditahan diagramnya. Tapi Bill Gates nangis itu. Karena apa? Word itu pengolah kata, Excel itu pengolah angka gitu sebenarnya kan. Tidak diciptakan untuk bisnis proses modeling. Ini yang perlu kita pahami ya. Makanya sudah nyiapkan Visio sebenarnya Microsoft itu, tapi kenapa SOP-nya dibuat pakai Excel atau bahkan pakai Microsoft Word kan gitu ya. Jadi analisis itu saya analisis SOP, juklak, juknis gitu kan. Terus kemudian tupoksinya dia apa, ada SOP apa saja. Terus mulai saya modelkan loh, saya buat drafting dulu, saya mappingkan multidimensi tadi, termasuknya risiko, regulasi dan seterusnya. Saya coaching gitu kan. Saya minta perwakilan setiap unit kerja itu ada satu yang strong di proses sama satu yang strong di modelingnya. Kita perbaiki tim saya, kita verifikasi gitu. Terus kemudian yang redundant kita harmonisasi. Ada yang mungkin sekuensial, ada yang dua proses ini sama, ternyata setelah ini ke sini. Oh, berarti dia sekuensial sebenarnya. Proses ini redundant ini, ternyata bapak anak bisa. Proses ini redundant, ternyata nggak redundant karena isinya itu objek yang berbeda, prosesnya berbeda, kategorikal. Atau ada juga yang memang benar-benar duplikat, bisa gitu. Ini kita harmonisasi. Makanya sekali lagi Pak Usman, konsultan EA itu nggak akan mungkin 2 minggu sekali datang gitu ya, terus kemudian 2 jam diskusi, enggak. Karena proses ini panjang gitu ya. Tim saya ketika ngerjakan di PJB itu 10 bulan ada di Surabaya, ada 10 orang onsite di sana, kita mendiami kantor ruangan 312 atau 302 itu depan lift itu setiap kali teman-teman PJB itu bisa belajar ke kita kapanpun, dan setiap hari itu kita muter keliling ke 5 unit kerja untuk mulai dari depan tadi analisis gitu ya, terus modelkan, verifikasi, harmonisasi gitu ya, dan mulai rapi kemudian gitu ya. Misalkan nih Kementerian Keuangan punya level proses bisnis level 0 seperti ini gitu ya. Terus kemudian ke pengelolaan perimbangan keuangan. Oh, perimbangan keuangan itu punya 4 atau 5 proses utama seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini satu dirjen ya berikutnya ya. Pengelolaan dana transfer umum gitu ya. Itu berarti direktur gitu kan nanti dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian ada proses ujung level 4 itu penerbitan surat permintaan pembayaran misalkan gitu ya. Dan ini sudah multidimensi kalau kita lihat tadi. Ini yang seperti tadi saya ceritakan Pak Usman. Nah, sampai sini ini kita sebut business process development yang sampai ke harmonisasi. Sudah selesai. Apakah kita selesai? Enggak. Nanti kita simulasi. Apakah proses yang kita gambarkan tadi, sintaks sama grammarnya sudah benar karena sudah dicek oleh sistemnya, itu nggak ada error, berarti sintaks sama grammarnya sudah oke, gitu ya. Tapi semantiknya apakah benar? Apakah kalau saya masukkan 10 pekerjaan itu benar-benar 10 pekerjaan yang outputnya, input sama outputnya sudah sama, itu namanya validasi proses. Kalau saya masukkan waktu, service level agreement-nya kira-kira akan jadi seperti apa? Time analysis. Kalau saya masukkan orangnya yang kita punya, itu kira-kira kurang atau tidak? Resource analysis, nanti kita bisa buatkan rekomendasi. Apakah kita perlu perbaikan alur proses bisnis, ataukah pengen nambahin kurangi target pekerjaan, apakah pengen meningkatkan mengurangi SDM bahkan. Langkah terakhir, otomatisasi proses bisnis gitu ya. Nih, makanya proses yang tadi itu, penerbitan surat permintaan pembayaran tadi, masuknya saya token masuknya saya buat 30, saya simulate kemudian gitu kan. Jadi oh kok jadi 90? Berarti ada yang aneh ini di sini. Ada yang aneh. Oh, ternyata saya kelupaan ini. Secara sintaks sama grammar sudah oke karena nggak begitu kita simpan nggak ada error. Tapi ternyata di sini prosesnya ada yang aneh. Karena menginformasikan penerbitan itu dilakukan berulang-ulang. Gitu. Harusnya kan sinkronisasi dulu antara 3 pekerjaan ini, synchronize, baru kemudian saya informasikan penerbitan surat. Harusnya kayak gitu ya. Ini kelupaan. Begitu sudah saya perbaiki,
Saya masukkan lagi 30 pekerjaan atau penerbitan tadi, keluarnya 30. Ini namanya proses validasi. Valid, efisien, gitu ya. Nih. Terus kemudian waktunya saya cemplungkan. Waktu saya cemplungkan, setiap pekerjaan itu saya simulate, saya bisa dapatkan service level agreement. SLA satu penerbitan SPP itu 5 jam 52 menit. Kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini nggak bisa kalau kita pakai Excel, kita buat manual dan nggak cepat gitu ya, nggak cepat gitu ya, dan malas kita, gitu ya. Dan malas kita. Ini nggak bisa, apalagi pakai Microsoft Word, nggak bisa. Visio aja nggak bisa. Gitu. Visio itu memodelkan, tapi nggak bisa sampai ke simulasi. Nanti banyak tools EA yang kalau kebutuhan kita itu tentang simulasi, kita harus pilih yang bisa simulasi. Itu beberapa hal ya. Nah, target 30 penerbitan SPP, kita bisa 8 hari, 1 jam 45 menit. Oh. Begitu sudah kita SLA-nya sudah kita tetapkan, orangnya saya cemplungkan. Saya punya berapa orang, saya punya berapa SDM, dan SDM saya itu cukup atau tidak. Kita simulate aja, nanti keluar. Ternyata operatornya teriak-teriak itu, over utilisasi. Gitu ya. Clerical job itu biasanya 85 sampai 95, di atas 95 over utilisasi. Level manager yang middle itu biasanya 75 sampai 85 itu yang optimal ya. Top manager itu 65 sampai 75. Ini berarti operatornya bengok-bengok ini, teriak-teriak ini gitu ya, over utilisasi gitu ya. Nah, gimana kemudian kita bisa merekomendasikan dari proses analisis, pemodelan, verifikasi sampai harmonisasi ini, kita pindahin aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Kalau ada yang over utilisasi kayak gini, itu berarti kita pindahin pekerjaannya gitu ya, ke yang masih longgar selama privilege-nya masih memungkinkan ya. Atau memang butuh nambah orang, atau nggak bisa nambah orang gitu ya. Bahkan ini perlu ngurangin orang lah. Kalau ngurangin orang, apa yang harus saya lakukan? Ini nanti bisa kita eksperimenkan kalau kita bisa kita simulasi. Jadi simulasi itu nggak cuma play selesai kita lihat, enggak, kita siklus. Oh, ini saya adjust dulu, saya simulasi lagi, adjust lagi, saya simulasi lagi. Modelnya seperti itu gitu ya. Nanti ini di YouTube sedang saya update YouTube saya ya, Bapak Sekalian, Romi Satriwono, serial trilogi tentang proses bisnis lebih detail ya. Mulai dari konsep, pemodelan sampai ke simulasi. Nanti bisa dilihat. Dan kita pakai 2 tools. Kalau planningnya bikin EA, pakai Spark gitu ya kita ya. Kalau planningnya hanya untuk proses bisnis itu pakai Bizagi, itu yang jalan paling nyaman gitu ya. Nah, terakhir nggak bisa meningkatkan SDM, nggak bisa ngurangi target pekerjaan, kita bikinkan IT servicesnya gitu ya. Kita automate proses tadi pakai sistem gitu. Nah, seperti tadi misalkan tadinya ada di atas ini, itu saya pindahin aja, saya pindahin ke bawah loh, saya pindahin ke bawah biar dia dilaksanakan oleh operator portal, karena ini nyusun arsip ini bukan hal yang wajib banget dilakukan oleh yang di atas gitu ya. Saya pindahin ke bawah. Begitu saya pindahin dia udah langsung turun. Nah, makanya ini tuh butuh adjustment, butuh kita eksperimenkan dan ini nanti jadi tupoksi. Jadi tupoksinya ini bergeser, yang tadinya tupoksinya ada di atas saya geser ke bawah. Gitu ya. Tugas pokok dan fungsinya. Nih. Terus jangan-jangan target pekerjaannya kita kurangi atau bos kita minta tolong dong jangan 30, paling enggak 35. 35 tapi buat desain supaya dia nggak ada yang overutilisasi. Nah, itu bisa kita perbaiki prosesnya gitu ya. Kita adjust tasnya dilaksanakan orang yang underutilisasi, kita bisa meningkatkan 35 pekerjaan itu dengan operatornya tetap hanya 93%, dia nggak naik gitu ya. Nanti kayak gini nih kita adjust. Berkali-kali kita laksanakan, kita eksperimenkan dan seterusnya gitu ya. Tingkatkan, kurangi jumlah SDM bisa. Ini sebenarnya bukan hanya untuk mengurangi SDM ya, tapi alat bantu middle manager untuk berargumentasi ke pimpinan bahwa perlu nambah orang, bisa. Jadi tadinya 2 itu kita overutilisasi 153%. Kita ajukan tolong ditambah 1 orang, jadi nanti 3 orang, itu utilisasi kita optimal 94% gitu ya. Jadi kita simulasi kayak gini, kita bisa argumentasi ke pimpinan kita gitu ya. Nah, terakhir nggak bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target, automate gitu ya. Nih, lemparkan ke divisi IT, bikin sistem request, tahapannya nanti tahapan siklus pengembangan software ya, bikin sistem request, mulai dirancang gitu ya. Terus kemudian oke, ini deal, planning itu sebenarnya Bapak Ibu,
change request itu kita software request itu kita visibility analysis, layak kita bangun, terus kemudian kita mulai di approve, mulai analisis dan desain, gitu ya, implementation dan seterusnya, gitu ya. Jadi misalkan, setiap akhir tahun kita sebar sistem request, siapa yang pengen dibikinkan sistem supaya tahun depan itu nggak ad hoc, tapi sudah terencana nih, nanti seperti ini. AMDALNet ngurus proses pelayanan dokumen lingkungan hidup bagi pebisnis-pebisnis yang pengen berbisnis yang berhubungan dengan lingkungan hidup, misalkan gitu ya. Kita ngurus AMDAL gitu ya. Ini sekarang dikritik Pak Jokowi lambat banget, misalkan gitu ya. Nah, ada kebutuhan itu, orang di KLHK nggak bisa ditambah, targetnya nggak boleh rendah, kita pengen mempercepat proses itu gitu ya. Nah, mulai kita bangunkan sistemnya seperti ini. Ini makanya ketika mengerjakan KLHK, AMDALNet di KLHK yang kemarin di launching oleh Bu Menteri, itu kita mulai dari bangun EA-nya dulu, kita tahu mana yang kita automate, karena sebenarnya proses lambat itu belum tentu aplikasinya nggak ada. Proses lambat bisa karena rapatnya lama, bisa. Atau perlu kunjungan visit memang yang nggak bisa diapakan. Gitu. Apakah kunjungan visit ke lokasi itu bisa kita gantikan oleh misalkan pakai Google Maps dan seterusnya? Nah, itu yang kita pikirkan gitu kan. Nah, ini arsitektur aplikasi nanti namanya loh. Makanya sekali lagi, Bapak, EA itu nggak hanya IT, tapi dimanfaatkan oleh IT gitu ya. Untuk sistem spek, dokumentasi aplikasi itu cemplungkan ke dalam EA kita gitu ya. Dengan kayak gini, ini menyelesaikan permasalahan seperti yang FIF tadi. Ditinggal programmernya pun nggak ada masalah, karena updating aplikasi itu nggak hanya di kode, tapi juga di dokumentasi gitu ya. Nah, yang di EA-nya itu rapi, terdokumentasi, terupdate gitu ya. Nah, kita pakai use case diagram kayak gini, use case diagram termasuk di state oleh TOGAF gitu ya. Ini termasuk artifact yang wajib ada gitu ya. Nah, mulai dari depan tadi, ini arsitektur aplikasi kita pakai use case diagram, pakai package diagram, aktor gitu ya. Nanti ada use case gitu kan. Itu alur prosesnya kayak gimana, pakai activity diagram gitu ya. Mockup-nya seperti apa. Kalau kita pakai tools butuhnya sampai mockup gitu ya. Saya nggak mau pakai Figma, saya pengen sekaligus nyatu jadi satu tempat. Itu pilih tools yang bisa untuk mockup nanti gitu ya. Nih, aplikasinya sudah jadi, nggak cuman selesai, kita ukur. Sebelumnya kayak gini loh, gitu kan. Satu proses uji kelayakan AMDAL itu 26 jam gitu ya. Tapi dengan sistem yang ada gitu ya, itu ternyata saya bisa lebih cepat prosesnya. Nih, cukup berapa ini? Ternyata kita mengurangi atau lebih efisien 8 jam misalkan dengan IT. Ini beberapa hal yang harus kita ini kan. Nah, itu delusi yang ketiga. Delusi keempat, EA itu asal pakai platform yang mahal masuk kuadran Gartner pasti sukses dan berhasil gitu. Kita mulai bangun EA di KPK itu bahkan awalnya pakai Bizagi untuk modeling sama simulasi, Excel untuk cataloging gitu ya. Kita pakai Microsoft Access nanti gitu ya. Yang bentuknya table kita pakai Excel gitu ya. Kita buatin aplikasi sederhana gitu. Yang proses bisnis kita pakai Bizagi gitu ya. Sukses sampai kemudian ternyata apa yang kebutuhannya adalah multidimensi. Nah, itu nggak bisa. Dimensi itu kalau di Bizagi itu pindah gambar, itu ownership-nya ada di gambar gitu. Tapi kalau tools-tools EA, itu bentuknya komponen. Nanti kita lihat ya. Apakah cukup dengan platform yang mahal, masuk kuadran Gartner, kemudian sukses? Enggak. Nah, kalau sukses pasti orang nggak akan ganti-ganti atau organisasi nggak akan ganti-ganti tools kayak gini gitu kan. Nih, makanya di KPK itu kita pakai Microsoft Office, Bizagi, saya buatin aplikasi sederhana untuk memaintain. Sukses sampai pada suatu saat mereka nggak bisa lagi. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa yang kebutuhan kita yang nggak tercukupi di sini. Menghubungkan antara proses itu dengan misalkan data nggak nyambung. Akhirnya kita migrasikan pakai tools gitu ya. Cuman tools ini pun ketika Bapak Ibu sekalian lihat, ini kosong gitu. Tools ini pun nggak banyak bantu kalau nggak kita adjust berbagai tempat gitu ya nih. Jadi kayak misalkan Kementerian Keuangan itu juga ARIS sekarang pakai iServer dan seterusnya nih ya. Pertanyaannya, kalau platform itu yang mahal dan kuadran Gartner itu masuk kuadran Gartner itu sudah bagus, pasti orang nggak akan ganti-ganti kayak gini gitu ya. Nih, makanya kita tahun lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa kita ada satu hal juga kelas tentang komparasi platform EA gitu ya. Ada. Ini kita update hampir tiap tahun sekarang gitu ya.
Jadi tahapan analisis komparasinya seperti ini. Saya analisis masalah kebutuhan, terus platform, ini outputnya ini gitu ya, masalah kebutuhan AI di organisasi, platform AI itu platform AI yang banyak digunakan, saya tentukan parameter, gitu ya, terus kemudian saya mulai nilai, terus saya tarik kesimpulan gitu ya. Nah, saya mulai dari masalah, ini kayak saya melakukan penelitian, kalau Bapak Ibu sekalian ada di sekalian ngerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, mirip ya. Jadi saya cari masalahnya dulu, saya lihat platformnya, baru saya nilai gitu ya, dan apakah masalah saya itu pecah gitu ya. Dan ternyata ini mengagetkan kayak tadi Pak. Oh ya, nanti siapa yang saya minta untuk ngisi, kita pendekatan penelitiannya kuantitatif, eksperimen sama survei gitu ya. Enterprise arsitektur yang ada di Braindev, saya ambil yang senior gitu ya, yang sudah sertifikasi TOGAF gitu ya, dan seterusnya lah ini. Terus kemudian deskripsi produknya saya langsung dari sana, beberapa kita minta untuk bisa kita dapatkan trialnya gitu ya. Hampir semuanya ngasih, cuman batasannya itu paling cuma 3 hari, kadang kayak gitu, yang kadang kita nggak sempat lamanya. Terus surveinya kita isi skala Likert 1-4 gitu ya. Nah, yang masalah sama kebutuhan itu keluar. Zahman itu bermasalah di ini studi literatur saya lakukan gitu ya. Nih. Terus kemudian studi lapangan gitu ya. Jadi ini banyak banget kayak Kutusev itu melaporin bahwa bla 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 kayak gini ya. Sampai John McLeod ngomong bahwa EA is dead kata dia. Ini yang membuat kita berpikir bahwa kita harus bergerak, nggak bisa mengandalkan framework yang ada atau tools yang ada biasa, tapi harus kita adjust gitu. Studi lapangan juga ternyata mirip-mirip gitu ya. Nih yang ini. Masalah ini saya coba simpan dulu, nanti di belakang saya sampaikan lagi. Saya lihat tools yang ada, dari 20 lebih tools, saya coba filter, kita hanya coba analisis yang 7 platform ini, gitu ya. Terus kemudian mulai saya susun faktor sama indikator, nah mulai saya nilai. Penilaian kita ada 2, penilaian per faktor sama nanti saya rangkumkan per platform, gitu ya. Yang per faktor mulai keluar loh, lihat nih. Jadi karena faktor dan indikatornya tadi compliance dengan framework, bisnis arsitektur kapabilitasnya seperti apa, fungsi-fungsi berhubungan dengan data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, terus kemudian visualisasi dan aspek teknis gitu ya. Terus kalau kita ngelola nerapin EA-nya itu apakah bisa kelola dengan baik gitu ya, atau mudah gitu ya. Deploy platformnya, interoperability-nya, TCO-nya gitu ya. Nah, faktor ini mulai saya nilai gitu ya. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan banyak yang rata, ada yang rendah, yang sudah rendah nggak saya pakai, tapi yang dominan nilainya mulai saya perhitungkan ya. Ini di sini kan ada 2 nih, Abacus, terus kemudian Alphabet, Spark ya, Biz Design juga masih oke lah gitu ya. Itu yang relatif agak tinggi-tinggi. Tapi kalau kita lihat totalnya yang dominan Abacus sama Spark ya. Nanti kita lihat nanti. Nih. Nah, saya petain satu persatu kayak gini. Ini nanti kita nggak ada waktu hari ini. Nanti tolong lihat YouTube saya yang tentang platform PA platform komparasi ya. Nih, bisnis arsitektur capability. Siapa yang dominan? Nanti kelihatan di grafik-grafik yang kita hasilkan, diagram-diagram yang kita hasilkan. Gitu ya. Data arsitektur itu siapa yang paling strong? Application arsitektur lihat ya kalau di sini ya. Alphabet itu lumayan. iServer sayangnya pakai Office base kan mereka kan, makanya agak rumit simulasi segala nggak bisa gitu ya. Kalau kita pengen software-nya aplikasinya bisa reverse forward engineering, bisa ngitung effort, nanti software effort estimation saya ajarkan di course saya yang lain ya. Itu berarti cari yang application arsitektur capability-nya tinggi gitu ya. Terus supporting teknologi, kalau ini sebenarnya secara umum gede-gede sih. Ini nggak ada masalah gitu ya. Paling Learn iX saja yang agak lemah gitu ya. Visualisasi gitu ya, ini juga rata, bagus. Hopex saja yang agak sedikit nggak terlalu nyaman gitu ya, tapi kayak Spark, Alphabet gitu ya, iServer, Orbus gitu ya, itu relatif ini. Terus kalau kita mau pengelolaan gitu ya, mana yang paling nyaman nanti kelihatan di sini. Terus deployment dari platformnya loh, nanti seperti ini. Nanti lihat di YouTube saya tentang platform comparison gitu ya. Nah, dari sana nanti kita sajikan per platform. Kalau Abacus itu kira-kira kuatnya di mana gitu ya. Terus kemudian Alphabet gitu ya, kuatnya di mana.
Aris ya Alphabet itu. AI server itu Orbus gitu ya. Terus kemudian bis design itu strongnya di mana gitu ya. Nah, jadi dari sini itu udah kelihatan bahwa misalkan bagus, oh ternyata gambarin framework compliance-nya bagus, teknologinya oke, tapi application arsitekturnya agak lemah misalkan gitu ya. Nanti kelihatan di sini. Teknologi arsitekturnya bagus, tapi penerapannya sulit, bisnis arsitekturnya juga agak rumit, Alphabet itu pakai EPC soalnya basisnya gitu ya. iServer itu secara umum oke sebenarnya, cuman dia nggak bisa disimulasi bisnis arsitekturnya gitu misalkan ya, proses bisnisnya nggak bisa. Bis design gitu ya, kondisinya seperti ini, malah strongnya di proses bisnis misalkan gitu ya, atau bisnis arsitektur. Spark itu bagi orang komputer sudah lama dipakai, makanya application arsitektur kapabilitasnya dia signifikan tinggi gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Hopex, terus kemudian LearnIX, nanti modelnya seperti ini. Nah, jadi konsepnya Bapak Sekalian, dari penilaian yang tadi. Bahkan kita pernah mulai dari, sekali lagi, pakai Excel untuk katalog, pakai Bizagi untuk proses bisnis, terus kemudian kita pakai Access untuk menghubungkan semuanya. Itu juga oke, sampai kebutuhannya kemudian nggak terpenuhi ketika kita butuh menghubungkan multidimensi tadi. Bisnis proses saya pengen hubungkan data itu ya nggak dapat. Makanya pilih tool sesuai kebutuhan organisasi. Seberapa luas dan mendalam penerapan EA kita. Apakah kita mau semua faktor ini kita dapatkan? Ya pilihannya Abacus, Spark, Alphabet paling kan gitu ya. Nih kalau semuanya pengen kita kejar gitu. Tapi saya pengen kuat banget di Spark karena orang IT yang paling dominan pakai, kuat pengen di application arsitektur gitu ya, mungkin Spark yang paling nyaman gitu ya. Buku-buku teks di luar negeri untuk software development, software engineering itu beberapa screenshotnya pakai Spark ya, karena UML-nya relatif mereka adopsi yang baru dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa hal gitu. Nah, proses bisnis apakah perlu sampai ke WLA atau enggak? Nih, kalau proses bisnis perlu sampai ke WLA, ambil yang bisnis arsitekturnya tinggi. Nih, makanya kalau nggak Spark, Abacus gitu kan. Nih. Oh, saya pengen data aplikasi teknologinya sampai level detail, bahkan kayak di FIF itu Bapak Sekalian, kebutuhan mereka bahwa mereka sudah selama ini sistem spek mereka pakai Spark gitu ya. Nah, saya carikan data aplikasi teknologi yang nilainya bagus. Pilihannya berarti bukan Abacus, bukan, tapi iServer gitu ya. Spark, terus kemudian yang aplikasinya bagus ya, Alphabet, ya di situ, sama Hopex bahkan gitu ya. Nih. Data arsitekturnya saya pengen juga ini bagus, iServer mungkin sama Spark gitu ya. Kita pengen penerapan pengolahan EA-nya simple. Nih, cari yang visualisasi, implementation-nya dia nilainya tinggi gitu ya. Nih, penguasanya Abacus, Spark gitu ya, paling dua ini, sama yang biru itu Abacus tadi ya, yang merah Alphabet, yang orange gitu kan. Nih. Nah, dan ini ketika kita compare head to head misalkan gitu ya, kayak lagi ini kita partneran dengan hampir semuanya ya, kita Brandmatic sama Brandesk partneran dengan hampir semua platform-platform yang ada gitu ya. Makanya kalau kebutuhannya kita itu simulasi proses bisnis, saya nggak akan pakai Abacus gitu ya, karena dia agak lemah di sana gitu ya. Tapi kalau butuhnya itu hanya bukan EA, tapi hanya simulasi proses bisnis, bahkan saya anjurkan pakai Bizagi aja gitu ya. Karena lebih simpel, simulasi di Bizagi itu simpel. Makanya YouTube saya bahas tentang simulasi dengan Abacus, dengan Bizagi, nanti bisa dilihat ya, Pak. Saya buat trilogi di YouTube saya yang baru saya upload itu gitu ya. Nah, kemampuan simulasi proses bisnis Abacus terbatas. Aris juga dia basisnya soalnya EPC ya, bukan BPMN. Nah, Spark itu dukung standar BPSIM, jadi kita bisa validasi time analysis yang tadi saya tunjukkan di depan itu kita pakai Spark atau bahkan Bizagi kita bisa pakai gitu ya. Nih, pemodelan data. Kalau saya pengen advance, dua-duanya bisa modelkan data. Jadi kalau hanya pemodelan data, clear. Abacus oke, Spark oke, bahkan paling bagus nilainya iServer ya, Orbus ya. Tapi saya pengen bisa reverse engineering karena kebutuhannya sekarang aplikasinya sudah pada jadi, database-nya sudah jadi. Saya pengen reverse engineering jadi diagram seperti ini. Nah, itu sayangnya
Kalau kita hanya Microsoft Access sama Microsoft SQL, semua data kita itu Abacus support. Tapi kalau pengen semuanya, terpaksa Spark gitu ya, yang kita pakai karena data forward reverse engineering bisa, reverse engineering juga bisa ya, nggak hanya forward ya. Dari data model saya jadikan itu forward, dari yang ada saya jadikan model itu reverse gitu ya. Untuk semua DBMS bisa gitu ya. Jadi kalau database saya itu pakai beraneka ragam, ya berarti agak rumit pakai Abacus gitu ya. Nih. Ini saya pengen pakai divisi IT, pengen pakai full kayak di kita Astra Group yang FIF itu gitu ya. Saya nggak akan anjurkan pakai ARIS, saya nggak akan anjurkan pakai Abacus. Ini itu benar-benar untuk sistem informasi atau EA-nya itu EA-nya orang IT. Itu pasti saya akan anjurkan pakai Spark karena reverse forward engineering-nya dapat, kita bisa menghitung effort, pakai use case point di sana, itu lengkap ada di sana, bahkan kita bisa mock-upping. Kita bisa membuat mock-up dari aplikasi, kalau kita lagi nggak pengen pakai Figma misalkan gitu ya, kita pengen nyatu ya kita langsung pakai Spark, mungkin pilihan yang bagus gitu ya. Nih, termasuk juga, saya pengen ini federated, dalam arti unit kerja saya, kayak misalkan PLN itu ada 6 perusahaan, sekarang Indonesia Power, Nusantara Power gitu ya, itu federated EA itu saya pengen ngumpul dalam satu direktori, dalam satu tempat yang nanti diakses oleh unit kerja masing-masing, akses saja langsung ke sana dan mengoperasikan langsung gitu ya. Nah, ini mungkin pilihan terbaiknya, dia bukan ARIS, bukan juga Orbus gitu ya. Tapi kalau di setiap unit kerja itu pakainya Visio, nah mungkin pilihan terbaiknya apa namanya, iServer Orbus gitu ya. Tapi kalau ini pakai BPMN standar, saya pengen simulasi, nah itu yang mungkin agak beda gitu ya. Nah, terakhir delusi yang kelima, ini mengakhiri nanti diskusi kita untuk hari ini. Framework AI yang terbaik itu TOGAF ya, pakai itu aja nggak usah diapa-apain pasti jadi. Nah, ini permasalahan Pak Usman. Di TOGAF itu makanya disiapkan Taylor TOGAF artifact. Kita disuruh milih kira-kira artifact mana yang sebaiknya kita pakai. Nah, hasil dari studi literatur yang tadi di depan saya lakukan, itu saya nemukan beberapa hal. Studi literatur dan studi lapangan gitu ya. Ketika nggak ada project-project, saya ketemu berbagai hal kayak gini ini. Yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bisa nggak buzzword-nya jangan kebanyakan. TOGAF itu buzzword-nya kebanyakan gitu ya. AI itu sebenarnya buzzword-nya nggak banyak, tapi gara-gara framework-nya ada malah jadi buzzword-nya banyak gitu ya. Terus kemudian kan organisasi itu multidimensi, tadi sudah saya sampaikan ya. Sistem thinking dari organisasi itu memang ada risiko, ada yang itu nggak pernah dibahas di EA. Nah ini nanti gimana? Kalau saya mengandalkan TOGAF normal, itu nggak akan jalan dengan baik. Gitu ya. Terus kemudian EA dan framework yang ada, meskipun nyebut ya, kayak TOGAF itu nyebut standar proses bisnis pakai BPMN, tapi di sana tidak menjadikan proses bisnis itu sebagai ruh dari berangkatnya EA. Ini yang agak sedikit rumit nanti, karena aplikasi atau IT service datangnya dari proses bisnis gitu kan. Nah, makanya kayak John Maxwell ngomong EA is dead kata dia gitu ya. Kalau 1 sampai 4 ini kita lakukan, kita nikmati karena EA kita jadi sulit bernafas gitu ya. Nah, makanya mulai saya kumpulkan analisis kebutuhan EA di organisasi nanti seperti ini gitu ya masalahnya. Kita pengen EA itu bisa living dokumen, diakses harian, platformnya bisa pakai mobile, bisa pakai handphone kita gitu ya. Istilahnya kalau di Polri misalkan gitu ya, Mas Karno ini yang ngopeni banyak sistem-sistem di Polri yang kebetulan kita kerjakan gitu ya. Kita pengen melihat kejahatan yang ada di daerah-daerah itu seperti apa. Nah, sistem yang dibangun Mas Karno dengan Binmas online system itu nanti bisa ngecek gitu ya. Bahkan yang kejahatannya tinggi, workload-nya nanti kelihatan di sana gitu ya. Atau satu lagi, kita pengen ngecek kira-kira Kapolres Ungaran itu siapa sekarang. Nah, kalau dulu kita ngaksesnya lewat Google. Kalau sekarang sistem informasi personal Polri sudah kita rapikan, bisa diakses dengan cepat gitu ya. Nah, kalau kita pengen seperti itu, kita pengen AI itu ya seperti itu, bisa kita akses harian, mengingatkan kita proses bisnis itu yang tupoksi kita seperti apa. Pokoknya tupoksimu apa, tugas pokok dan fungsimu apa, nggak saya cari dokumennya ada di mana, masuk ke EA gitu ya. One stop service-nya ada di EA gitu. Nah, 6 hal ini yang coba saya pecahkan, termasuk EA harus bisa digunakan harian, project monitoring, project manajemennya juga di EA. Nah, ini yang kita buat framework
Integrated Multidimensional Enterprise Architecture ini. Ini saya ceritakan di YouTube saya juga ya. Ini beberapa saya agak highlightnya agak percepat karena hari ini kita bahas delusi bukan tentang detail ID. Ini sudah ada di YouTube saya. Bahwa kita pengen comply dengan banyak standar. Nah, satu, kita pengen pakai tools yang sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Sesuai kebutuhan kita. Nih, di tools itu saya bisa nambahkan reference model dengan cepat, gitu ya, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pengen tools yang fleksibel kayak tadi di depan kita bahas ya, Bapak sekalian. Dan sekali publish itu langsung bisa, mobile-nya bisa diakses secara mobile, web, atau bagi pengelola EA pakai desktop-nya untuk ngubah semuanya. Dan lisensinya kalau bisa modelnya floating misalkan gitu ya. Lisensinya itu bisa dipindah-pindahkan dengan cepat. Jadi saya nggak perlu langganan itu 20 unit kerja, 20 enggak. Saya cukup langganan 3 yang nanti siapa yang butuh request ke saya bagikan lisensinya ke tempatnya dia dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Makanya, dan tools itu bukan segalanya. Karena ini yang lebih penting gitu ya. Proses knowledge transfer-nya. Nih. Makanya kita membuat satu tahapan yang kita improve dari TOGAF gitu ya. Di tahapan itu kita masukkan bahwa iteratif knowledge transfer-nya harus kita lakukan gitu ya. Makanya di tim yang kita bentuk nanti, saya punya tim misalkan ngerjakan untuk organisasi, itu organisasi saya minta bentuk tim juga ada SK-nya, kita ngeroyok bareng yang setiap unit kerja yang ada di tengah gitu ya. Nih. Dan kita ngantor di sana on-site biasanya gitu ya. Tiap hari bisa dikontak dan seterusnya gitu ya. Nih. Transfer knowledge-nya terus-menerus kita nempatin satu ruangan, ini tadi saya ceritakan gitu ya. Hampir 10 bulan kita di sana, tiap hari kita ketemu dengan seluruh ini. Dan kita punya metodologi tahapan yang kita improve dari TOGAF tadi, dan sudah saya masukkan yang warnanya merah ini bentuknya transfer knowledge gitu ya. Nih, dan sifatnya iteratif dia. Transfer knowledge tentang apa? Setiap tahapan saya kasih transfer knowledge seperti itu gitu ya. Yang kelima, arsitekturnya multidimensi. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, efek dari multidimensi ini nanti saya bisa, kalau kita klik di satu proses bisnis, keluar proses bisnis, tadi sudah saya jelaskan juga seperti ini, sampai leveling sampai akhir, sampai misalkan uji kelayakan AMDAL kayak tadi gitu ya. Nah, efek sini nanti kalau kita ngakses visi misi strategi organisasi, nih misalkan di atas ini kita klik, nanti visi misinya keluar, kalau pakai balance scorecard ya balance score-nya keluar, nanti kita tinggal klik kanan, oh ternyata ada satu inisiatif tentang establish corporate center. Ini kita klik kanan, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan itu nanti loh. Jadi establish corporate center itu ada melakukan optimasi mengembangkan aplikasi infrastruktur. Klik kanan nanti keluar seluruh proses yang berhubungan dengan itu. Karena tadi sudah kita sambungin gitu. Dan ini rentetannya kemana-mana. Staff atau pimpinan baru yang ditunjuk, dia nggak perlu gelisah, kepala pusat pengelolaan Banajar di Universitas Terbuka misalkan, dia nggak perlu gelisah ngecek tupoksinya apa, masuk ke EA, klik kanan, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Ini yang nanti jadi urjab kalau di FIF misalkan kita langsung jadikan dia job desk gitu ya. Resiko itu ada hierarki ke bawah kayak proses bisnis tadi juga gitu ya. Nah, begitu resiko itu pencemaran lingkungan terjadi, pimpinan dapat komplain nih dari netizen, ada pencemaran lingkungan. Itu pimpinannya tinggal klik kanan di resiko pencemaran lingkungan. Sudah dikontrol dengan apa supaya nggak terjadi, kalau terjadi dampaknya dikurangi dengan cara apa, mitigasi risiko, dan ini siapa yang harus saya panggil? Teknisi pemeliharaan. Dan nggak cuma risk owner-nya, saya klik kanan, yang berhubungan dengan proses penanganan pencemaran lingkungan itu ada di mana aja, klik kanan, seluruh proses bisnis yang nyantol dengan pencemaran lingkungan ada di sana. Nah, ini gara-gara kita sambungkan multidimensi tadi, jadi akhirnya nyambung kemana-mana. Jadi kalau proses ini ada risiko pencemaran lingkungan, nah pencemaran lingkungan pasti kalau kita klik kanan, dia akan memanggil proses ini, bahwa dia termasuk salah satu yang berhubungan dengan proses tadi. Gitu. Terus kemudian, KPI juga sama, Key Performance Indicator. Jadi kalau suatu saat kita ditanya, penyelesaian WO ini dikejar oleh siapa saja, klik kanan aja, seluruh proses yang ngejar penyelesaian WO bisa kita akses gitu ya. Nih, sekali lagi, ini saya agak percepat karena ini sudah saya jelaskan berkali-kali, ada di YouTube saya juga ya, nanti bisa dicek gitu ya.
ISO 9001 misalkan, itu berhubungan dengan proses apa saja kalau di organisasi kita. Klik kanan, ISO 27001, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan ISO 27001. Loh, asesor ngeceknya enak, kita mempertahankannya juga gampang gitu kan. Compliance itu kita tata kelola dengan sangat indah gitu kan. Kita punya data apa saja nih, KLHK punya data apa saja. Bisa jelaskan dengan mudah. Data kita ada 5 utama gitu ya. Logical datanya ada banyak, sampai data-data itu di database itu surat tagihan pembayaran PNBP itu kalau kita klik kanan nanti keluar misalkan ini tabel apa kalau di aplikasinya gitu ya. Sampai seperti ini bisa kita set gitu ya. Terus kemudian matriksnya bisa keluar secara otomatis. Yang tadi sudah kita hubungkan, matriksnya keluar secara otomatis seperti ini. Bisnis proses dengan KPI, bisnis proses dengan aplikasi, bisnis proses dengan risiko, semuanya bisa kita keluarkan gitu ya. Otomatis keluar setelah kita hubungkan gitu ya. Kementerian dan lembaga punya services apa saja, itu koneksi ke proses bisnisnya seperti apa, nyambung gitu ya. Nah, terus kemudian kita punya aplikasi apa saja. Oh, ternyata organisasi kita itu punya aplikasi core sama non core. Yang core itu ini saya ambil dari FIF ya. FIF itu punya main dealer information punya submodul. Main dealer information itu fiturnya seperti apa? Loh, use case diagram kita pakai. Yang view main dealer information itu alurnya seperti apa? Kelihatan terang benderang. Dulu UI UX-nya seperti apa? Ini yang kita reverse engineering, ada 5.000 modul di FIF itu kita reverse engineering, jadi sekarang dokumentasi tentang aplikasinya tertata semuanya di EA. Fitur itu ngakses tabel apa? Ya, sampai ke tabel apa yang diakses gitu ya. Jadi kalau pengen aplikasi detail, application architecture capabilities-nya detail seperti ini, mau nggak mau salah satu tools yang paling nyaman mungkin Spark System gitu. Oh, saya nggak perlu sampai detail seperti itu, hanya kotaknya aja. Mungkin Abacus, iServer, Orbus itu masih bisa kita pakai gitu. Aplikasi tadi jalan di atas teknologi apa? Oh, platformnya apa? Database-nya mau pakai apa? Servernya ada di mana saja gitu ya. Nih. Ketika serangan datang, nih Mas Karno ngelola misalkan 5 sistem yang ada di Polri gitu ya. Serangan datang di PHP 5. Mas Karno nanti tinggal cek kira-kira yang masih PHP 5 itu apa supaya bisa saya upgrade ke PHP 7 gitu misalkan ya. Nanti kelihatan di sini. Oh, ini ada serangan. Semua PHP 5 ini ada serangan ya, berarti aplikasi AMDALNet, terus kemudian sistem informasi pinjam pakai dan seterusnya ini yang harus saya update gitu. Ini tata kelola teknologi. Nah, kita pengen bisa dipakai harian, makanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, EA yang kita bangun itu project manajemennya ada di dalam EA-nya. Roadmap-nya itu bukannya roadmap IT, tapi roadmap tentang unit kerjanya. Kita bisa masukkan ke sana. Kalau di kementerian dan lembaga, saya bisa cek PIC-nya masukin nanti di sana, sudah terserap berapa anggarannya, overall dari seluruh kegiatan yang ada di kementerian bisa kelihatan berapa terserap dan seterusnya. Gitu ya. Nah, governance setelah itu kayak tadi ya, governance itu ada 3. Kita buat regulasinya, kita terapkan, kita ukur gitu ya. Kita buat regulasinya tadi sudah saya sebut, sebaiknya omnibus jadi satu aja, nggak perlu ke sana ke sini gitu ya. Terus kemudian kita terapkan gitu ya. Oh, setiap unit kerja tadi boleh ngerubah nih contoh nih. Setiap unit kerja boleh ngerubah proses bisnis, tapi yang meng-approve nanti yang mengelola proses bisnis gitu kan. Nah, ini nanti prosesnya kita ubah langsung, unit kerja tadi ngerubah langsung di sini di EA. Setelah itu dia lapor, kirim pesan gitu ya. Pesan itu dibaca oleh pengelola proses bisnis melakukan persetujuan gitu ya. Dia ngajak meeting, oh ini oke, setuju, kita pindahin yang tadinya draft itu masuk ke EA yang utama gitu ya. Terus kemudian kita ukur. Ngukurnya ada 2, efektivitas penerapan sama seberapa matang kita terapkan gitu ya. Kita sudah punya faktor sama indikatornya. Misalkan seberapa efektif meningkatkan kinerja, oh dari 1,6 setelah setahun kemudian jadi 3,32. Tahun lalu di awal-awal kematangan penerapannya masih 2,1, sekarang sudah 3,2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini EA yang kita bangun. Sekali lagi, EA-nya bukan tentang EA orang IT bukan, tapi EA organisasi gitu ya. Makanya bukan pendekatan teknologi yang kita kedepankan, pakai platform aja selesai enggak gitu ya. Capacity building dari setiap human-nya kita tingkatkan.
proses iteratifnya, knowledge transfer-nya kita perkuat gitu ya. Kebutuhannya bukan hanya kebutuhan CTO atau Pusdatin, tapi juga Organta, ngurusi risiko dan seluruh unit kerja, dan dia iteratif, evolusi sesuai definisinya gitu ya. Nggak dibuat selesai, terus bar gitu selesai, enggak. Nah, beberapa kegagalan yang terjadi ketika menerapkan EA, komitmen pimpinannya rendah, pasti EA-nya nggak akan bisa terjadi gitu ya. Nih, sudah ini kita buatkan drafting, ternyata pimpinannya lambat pengesahan draftnya, ini juga bermasalah gitu ya. Pengelolaannya cepat, yang sudah kita training cepat diganti atau pindah gitu ya. Ini gejala kemudian setelah kita training dengan baik, pengelolaannya malah yang di kayak di FIF itu yang di rekrut caplok perusahaan lain bukan developernya tapi pengelola AI-nya gitu ya. Nih. Nanti ada caranya ya, sudah as-services saja gitu ya, as-services gitu ya, misalkan ya. Terlalu ketatnya kebijakan pembatasan akses, malah dibatasi nggak boleh ngakses ke EA lah ya, itu ya malah jadi masalah gitu ya. Nih. Itu yang bisa tak sampaikan hari ini, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang delusi, khayalan EA yang selama ini ada, 5 ini paling tidak, dan itu menghambat ketika kita menerapkan EA di organisasi. Padahal nanti kalau dilihat di YouTube saya tentang penerapan EA case tadi, itu benefitnya beraneka ragam ya. Ada yang berhasil menghemat biaya puluhan miliar setiap tahun gitu ya, ada yang targetnya lebih dan seterusnya gitu ya. That's all, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.